Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, dan ini adalah satu karunia yang Allah anugerahkan untuk kita semua, yang mana di malam ke-16 sudah setengahnya kita menyelesaikan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan, yang mungkin bisa jadi di setiap masjid malam hari ini dan malam hari-hari kedepannya sudah mulai ada kemajuan jamaahnya. Jadi sudah mulai maju, yang tadinya mungkin penuh sekarang sudah mulai surut karena sudah banyak yang berkumpul di luar masjid. Alhamdulillah, dengan rahmat, dengan iradah Allah, dengan anugerah Allah kepada kita, alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama dan melaksanakan sholat isya, kemudian nanti insyaallah dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Salawat salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan yang hari ini tetap istiqomah menjalankan sebagian daripada sunnah Rasul di antara salat sunat tarawih. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah saya sampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga menjadi penyemangat, motivasi kita mengisi bulan Ramadan ini yang mungkin 2 pekan lagi kita menyelesaikannya. Mudah-mudahan kita diberikan usia sampai akhir bulan Ramadan nanti. Satu hadis yang cukup populer di kalangan para hadis dari kitabnya Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nomor hadis 3220 dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasul itu adalah manusia yang paling baik, yang paling lemah lembut, dan paling dermawan. Dan kebaikan, kelembutan, kelemah lembutan Rasul juga kedermawanannya bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Dan satu ketika dalam hadis ini diceritakan bahwa malaikat Jibril alaihi salam itu selalu mendatangi Rasulullah SAW di malam-malam bulan Ramadan. Fayudarisul Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian rangkaian amalan ibadah di bulan Ramadan atau bulan puasa ini, interaksi dengan Al-Quran ini menjadi bagian pokok daripada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan pokok di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diajarkan, yang sudah ditauladankan oleh Rasul, interaksi dengan Al-Quran. Ini berkaitan erat dengan kemuliaan bulan Ramadan,
kemuliaan bulan Ramadan itu karena adanya turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Seperti ayat yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu yang mana diperintahkan kita untuk berpuasa. Bulan yang turun adalah turunnya Al-Quran sebagai pedoman atau peta kehidupan kita agar senantiasa di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan interaksi Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita hari ini sudah ada yang khatam 2 kali, 5 kali, 10 kali, dan lain sebagainya. Atau mungkin belum satu-satu juga. Ya, tapi jangan patah semangat, karena yang dicontohkan ini sebagai sunnah Rasul dan bagian pokok daripada amalan bulan Ramadan adalah interaksi dengan Al-Quran. Namun pengertian interaksi dengan Al-Quran ini ada 3 makna. Yang pertama, interaksi dengan Al-Quran di antara kita yang mungkin hari ini masih baca Al-Qurannya terbata-bata. Masih membaca Al-Qurannya belum lancar. Sehingga target bulan Ramadan ini bukan mengejar kuantitas. Bukan mengejar khatam. Ya, karena lomba-lomba menghatamkan Al-Quran sehingga kita membaca Al-Quran dengan cepat misalnya. Tanpa benar atau baik tajwid dan bacaannya. Nah, maka kita yang bagian pertama ini targetnya bukan menghatamkan, tapi memperbaiki bacaan Al-Quran. Memperbaiki bukan dengan sendiri, tapi dengan mendatangkan guru yang ahli di bidang qiraatul Quran. Misalnya di sini ada program untuk ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran setiap malam bulan Ramadan. Itu lebih baik pahalanya daripada kita menghatamkan Quran ngejar beres, tamat, satu Quran 30 juz, tapi bacaannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran bisa dilakukan di antara kita yang mungkin hari ini sudah lancar, sudah bacaannya sudah baik, yang dengan sebelum Ramadan ini kita pernah misalnya belajar dengan guru murabi Quran, menghatamkan dari surah Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai surah An-Nas 30 juz dengan cara talaki yang sudah dibenarkan bacaannya, diperbaiki bacaannya oleh guru Al-Quran. Maka boleh silakan targetnya menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, target interaksinya adalah dengan Al-Quran bagi yang sudah lancar, ya, sudah baik, sudah bagus bacaannya. Maka target yang kedua adalah memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Nah, itu targetnya ya, 3 target disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini dan yang akan datang sampai selesainya bulan Ramadan kita punya target betul-betul interaksi dengan Al-Quran. Bagi yang terbata-bata, pahalanya 2 Pak. Belajar pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala ikhtiar memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi jangan khawatir. Saya hari ini belum benar nih bacaan. Panjang pendeknya masih salah. Tajwidnya belum paham. Maka perbaiki itu. Ya. Walaupun mungkin dari 1 malam, 1 hari itu belajar dengan guru Al-Qurannya itu cuma 1 halaman. Itu tidak masalah. Itu lebih baik pahalanya. Untuk memperbaiki bacaan bagi yang belum lancar. Kemudian manfaatnya apa? Ketika kita sudah mulai bisa interaksi dengan Al-Quran. Di antaranya 1, Al-Quran itu menenangkan jiwa.
seperti mana yang dicontohkan oleh para sahabat dulu ya, para alim ulama, ketika mendapati satu permasalahan, maka ambil air wudhu kemudian membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu akan membuat kita tenang, jiwa kita akan tenang. Kemudian yang kedua, bahwa hadis Nabi SAW menyampaikan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi para pembacanya atau penolong di yaumul qiyamah nanti bagi para pembaca Al-Qur'an. Termasuk juga orang-orang yang senantiasa belajar membaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaannya, memperbaiki tajwidnya dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan hari ini dan hari ke depan sampai akhir bulan Ramadan kita benar-benar bisa punya target untuk senantiasa interaksi dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an yang kita baca hari ini dan sampai nanti kita menjelang ajal tiba wafat kita, mudah-mudahan Al-Qur'an senantiasa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.